bulan Ramadan tahun ada ini kasih pertama pas bulan Ramadan 10 tahun 1394 nomor 2 ibadah riyadhah khusus zikrul ghafili pada kompleks Gahar Siddiq adintah pengikutnya adintah tepat kuis 100 sabit 6 tambahin muslimat pada seter 4. Alhasil para hadirin perjalanan kaula panjenengan dalam ngamal lagi zikrul ghafilin, zikr orang selopah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Moga-moga karena karena zikir mereka, moga-moga hati kaula panjenengan tentrem dan tenang. Ngantos kamangke tulis dalam buku ampun berdekan sejamaah 2100 sangat orang. Muka-muka satu kanca-kanca mereka bareng nak kempang nerosaki. Para hadirin sedaja semulia, kangkui mukaddimah kaula sengaja montuta nukil pembukaan atau pendahuluan dari setong kitab senyamana al-hayatur ruhiyah fil Islam seepa keluar karang tineng Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Dr. Muhammad Mustafa Hilmi mereka dosen falsafat Islam pada Fakultas Adab pada perguruan tinggi Fuad Al-Awal Mesir. Mereka buku kitab keluar Kairo tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1394 atau awal Mei tahun 1945. Mereka Dr. Muhammad Mustafa Hilmi dalam pembukaan kitab mereka. Nah, makin itu rahasia yang cuma bikauda. Antara lain eterangaki sebenarnya yamtazul al-asr alladhi na'ishu fihi بأنه عصر مادي بلغت فيه الحضارة المادية مبلغا كبيرا من التقدم لعله لم يتهيأ لها مثله في عصر آخر. Mungkin kita beda abad materi, abad secara zahir, napa-napa iokor secara zahir. Orang inyamai maju tak maju, mun eteng ku gege tak gege lahir. Soki tak soki, andi pangkat tak andi pangkat. Eka ukuran kemajuan abad makin. Wa asbahat hayatul afrad wal jamaat fi hadzal asr خاضعة في جل نواحيها لهذه المعايير التي تقوم كل شيء بما يؤدي إليه
min manfaatin ajilah. Karena saja pengaruh dari abad zaman makin peneka serba materialistis, serba zahiristis, secara zahir. Melana tak mengak menabi odikan orang-orang makin bermasyarakat bangsa negara dalam abad makin. Paneka keneng kocak dalam na gerak-gerikan cita-cita na kapangaterok na paneka saja iokor menurut ukuran secara zahir. Engki paneka cita-cita na pangatero oleh manfaat, oleh keuntungan, oleh kemajuan ajilah. Saya makin ke dunia ni. Terus punya kedudukan. Kapan? Sekarang. Lah besok kalau di akhirat, gampang gitu. Kalau di akhirat dia tahu dah pagi. Pokok itu nyongkok lepakan. Pokok itu nyongkok senang. Pokok itu nyongkok gagah. Mereka cita-cita yang sekarang sudah menguasai keinginan dari manusia abad atom. Bahagia tidak bahagia rumah tangga diukur menurut zahirnya. Maju tak maju na orang etengku ke remah zahirah. Neka ukuran mati. Di samping itu, neka terguna, neka Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. وقد صحب هذا التقدم المادي تقدم آخر في الحياة الفكرية التي تشعبت نواحيها إلى آخره. Di samping kemajuan secara teknologi, secara material, secara kebendaan, makin juga pada kemajuan abad makin engki penega kemajuan dalam kehidupan alam pikiran. Pikiran orang makin ni kaudi maju beracak rancak. Dalam bab kemajuan pikiran makin kami manahij wa nazariyat ilmiah ila mazahib wa anzar falsafiyah. Makin terdapat iman macam-macam teori, macam-macam metode, macam-macam sistem ilmiah bersifat ilmu. Sampai juga kemajuan makin peneka mengenai aliran-aliran dan pandangan-pandangan secara filosofis, secara falsafat. Ilmu falsafat, ilmu pikiran, ilmu akal makin peneka ampun tepat maju-majunan. Wa min dirasat wa buhuth ijtimaiyah, juga mengenai studi-studi, mengenai pembahasan ijtimaiyah, mengenai soal sosiologis kemasyarakatan, ila athar wa rawa'i' adabiyah, sampai mengenai soal penambah kemajuan secara peradaban. Peneka ciri atau petanda kemajuan abad makin. Seampuna nerangaki kemajuan gelap secara zahir, secara materialistis, secara ilmiah, secara falsafat, secara pikiran gelap, lecu gadinto cotek diminta perhatian sarang Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, dosen penega. فإن هناك ناحية ليست أقل من هذا كله نفعا ولا أدنى روعة.
لم يعنى بها الباحثون العناية التي تستحقها، ولم يحاولوا في درسها المحاولة العلمية التي تعين على كشف حقائقها ودقائقها والإبانة عما تنطوي عليه من معاني الحق والخير والجمال، وكلها مثل عليا لا بد منها للإنسان الراقي الذي يريد أن يحيا حياة سعيدة. Tetapi sayang, ada satu sudut, satu bagian yang tidak kalah pentingnya dari kemajuan-kemajuan gelap. Saya sebut di atas, kemajuan secara teknologi, kemajuan secara materialistis, kemajuan secara ilmiah, secara rasional, secara pikiran, boleh dia. Cuma sayang tak mendapat perhatian secara semestinya. Orang-orang sepinter-pinter orang masyarakat ni kan, tak berusaha untuk mempelajari segi yang satu ini secara ilmiah, untuk mencoba menyingkap, membongkar, menggali bagaimana hakikat isinya yang bagus-bagus. Saya berarti yang berisi ajaran-ajaran bernilai-nilai kebenaran, keindahan dan kebaikan dan kemurnian. Dan semua ini, segi yang kurang mendapat perhatian ini justru merupakan ide-ide, merupakan norma-norma, merupakan cita-cita, merupakan pedoman-pedoman hidup yang buat manusia yang ingin maju tidak boleh melepaskan. Kalau orang ingin hidup bahagia, di sini ini kan saya kurang mendapat perhatian. Wa hadhihi an-nahiyah hiya al-hayatur ruhiyah. Saya kurang mendapat perhatian abad makin penikah mengenai riset, mengenai pelajaran, mengenai mentolaah animo, perhatian pemuda, perhatian intelektual, ahli sarjana-sarjana orang ini. Engkau penikah kehidupan secara spiritualis, kehidupan rohaniah, hidup secara rohaniah, allati sawwaratha wa da'at ilaiha al-adyan, yang digambarkan, yang diundangkan, yang dianjurkan oleh semua agama. Dan ini kehidupan secara rohani yang bahagia. Kana yahyaha as-salafus salih min al-anbiya wal-zuhad wal-ubbad wal-sufiyah alladhina zaharu fi mukhtalafil usur. Dan hidup bahagia ini secara rohaniah, secara kejiwaan, biarpun material secara zahir nikah melarat, tak pandai muljah secara ukuran zahir, tapi justru orang-orang inilah yang merasa bahagia di dalam hidupnya, yaitu yang pernah dialami oleh para nabi-nabi, oleh para orang yang zuhud-zuhud, ahli ibadah, ahli tekun, yang mencintai Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, wasufiyah, dan ahli-ahli tasawuf, rohaniawan yang pernah muncul, lahir di mukhtalafil usur, di dalam abad yang macam-macam, waktu-waktu yang dulu-dulu. Wa kana li zuhurihim أبعد الآثار في التسامي بالنفس الإنسانية عن حضيض المادة والصعود بها إلى عالم الروح. Karena para nabi, para rohaniawan, para ahli tasawuf, para aulia, para solihin, yang dulu mereka telah mengalami hidup yang betul-betul bahagia zahir batin, ini telah mempunyai pengaruh
mengangkat manusia, mengangkat jiwa manusia dari hadidil maddah, dari nilai-nilai dan ukuran secara kebendaan ila alamir ruh, kepada alam idealisme, alam spiritualisme, alam kejiwaan, alam kebahagiaan secara rohani. Nikah semakin dipang, semakin mensampai tanya, apa keinginanmu? Hei pemuda, hei pelajar, hei sarjana, apa cita-citamu? Nikah. Saya jawab, saya ingin menjadi manusia yang berbahagia di dunia sampai akhirat. Saya ingin menemukan jalan pangkat rohania, kekayaan rohania. Sopo, saya jawab sedikit, pantang. Saya ingin cari pangkat rohania. Saya ingin mencapai kehidupan rohania yang bahagia. Saya ingin mencapai cita-cita rohania hidup saya, supaya saya bukan saja bahagia di dunia ini, tapi sampai kelak di akhirat. Cita-cita sesuatu idealistis, yang bersifat idealis, spiritualis, bersifat rohania. Sepaling banyak makan menikah, zahir apa? Saya ingin punya menikah secara zahir besar, kekayaan material. Saya ingin punya pangkat secara dunia. Saya ingin punya kedudukan secara dunia. Rang-rang bah bodoh saya jawab, inna akramakum indallahi atqakum. Ya rang-rang pun begitu. Terus nyari ya inna akramakum, orang yang paling mulja na manusia mungkin Allah. Orang pun. Melaneka dintoh Dr. Muhammad Mustafa Hilmi nulis buku senyamana Al-Hayatur Ruhiyah fil Islam. Maksudnya di dalam zaman yang serba materialistis makin nikah terus dibikin nikah menarik perhatian de angkatan muda sekarang ini. Cobalah perhatikan segi ini segi dulu yang telah menyebabkan kebahagiaan dan keunggulan mbah-mbah ini. Ini jalan yang benar yang pernah dirasakan, dialami oleh bangsa leluhurmu dulu. Marilah ini, perhatikan, pelajarilah ini. Nikah maksudnya Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Bon, nikah setong pendahuluan bulah ngejam pendahulunya Dr. Muhammad Mustafa Hilmi. Bermaksudkan nikah mau subung doktor rata patai fardu di masjid. Mau cuma cakan Imam Ghazali, apa jadi kita boleh jadi nikah. Syekh Syadili, jadi cuma boleh jadi. Syekh Yusuf An-Nabhani, boleh. Membuat Dr. Mahmud Mustafa Hilmi, مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. Ini dosen Universitas Fuad Al-Awwal, Fakultas Adab. Apa itu? Tapi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabu kanjeng Nabi, ya salah. Boleh bilang kalau ngomong dia mereka. Tapi mengkolak Dr. Mustafa Hilmi. Apa itu? Atau mengkolak Profesor bahawan lagi. Huruf-hurufnya, nah ini kan guru menarik. Jadi kalau cuma loraki baik, cuma menarik, ini kebaik. Para hadirin, boleh nikah teragantingan. Pekada nikah makin sekolah pekeluar lebih pula.
mereka dari buku atau berkitab Jami'u Karamatil Aulia, himpunan ensiklopedi mengenai kehidupan para aulia. Yang tadi saya terang lagi berdesebuh 400 tokoh aulia. Ini kan kitab ni kan duduk jilid ni kan. Esena nyerita gimana kip cerita-cerita berkehidupan, riwayat sejarah dari aulia-aulia, rohaniawan yang disinggung oleh Dr. Muhammad Mustafa Hilmi Hilal. Itu lihat kehidupan mereka itu. Mereka itu bulan ini kan. Mereka itu ni kan berdiri kata terang lagi 1,400 aulia kata. Dan nikah menerangaki tentang bagaimana riwayat kehidupan berkebudayaan para aulia. Kula tak pernah ampun nerangaki berdekatah saya minta ke kula. Coba nampak terangaki. Kaisa aulia saya kirim Fatihah kaisa ila hadrati di Masjid As-Suhrawardi bunyak kaisa ya. Pernah terangaki saya kaisa. Benda meriwayat senika. Kula nalikana pentai senika pengak le ngaan kula. Bulan kula tak paham dia gula, maka resah berkula melekita penikah Jami'u Karamatil Aulia. Setuju saya baca Fatihah boleh kan? Oh, nyaman dan gula. Ini kah karena gula di menitanya yang di salah setengah kanca pengajian malam Senin. Bermakan alhamdulillah gula boleh kan? Di gula terus mulai makin nikah mengutip ke agunging kesampian, bukan tokoh-tokoh politik, bukan mereka penglima yang berhasil di medan perang, bukan negarawan yang telah berhasil memimpin negara, bukan kayawan orang sekaya kayak hartawan, bukan riwayat apa mana pahlawan bangsa atau secara umum, tapi kula nyerita aja depan dengan pemimpin rohaniawan. Ini aulia di rumah mereka itu. Apa betul nih pertanyaannya? Apa betul para aulia itu senger semelah? Berbeda nih kita ngucap ini. Kenapa ongku ke aulia penikah cuma mikir berhenti, tidak pernah berjuang memikirkan masyarakat. Paling abirik Quran TV selamat wassalam. Apa iya betul begitu? Nah, ini kegula teruk nukil aziz konek mengenai riwayat pernikahan supaya kau lepas dengan faham. Para hadirin sejati mulia, keterangan Eka Limtoh sebagai mukhatimah mengenai jasa-jasa berriwayat atau keistimewaan lah para aulia. Mencara kembangan dia mencara kondukan keramat. Keramat itu apa? Keramat. Kalau diterjemahkan secara bahasa makin, keramat wibawa. Bagaimana berwibawanya pemimpin itu.
terhadap rakyatnya. Tidak keramat. Bisa juga diterjemahkan keramat itu bagaimana disiplin yang ditanam oleh pemimpin-pemimpin aulia-aulia itu terhadap pengikut-pengikutnya. Keramat. Kalau boleh disalin juga bagaimana kepemimpinan, leadership para aulia-aulia itu. Mereka juga keramat. Cuma begitu sederhana. Oh, jangan keramat sini ketawa. Biasa nak orang ini kan mengeding keramat sini kan. Oh, arwah tu tanah, eter-poter maksudnya telur seneka. Artinya keramat nikah. Orang solapan guys. Bukan itu. Walaqad karramna bani Adam. Gusti Allah ada buangkung kok lah beri keramat, beri kemuliaan untuk anak-anak Adam. Apa itu? Karomna itu apa? Bedanya makhluk yang namanya manusia dengan binatang di mana? Kok sampai Tuhan mengatakan walaqad karramna? Eta mulja bingko, paringi keramat di sengko anak Adam ya. Berarti mun anak embi anak macan enten. Ini di mana ini yang namanya karomna atau keramat? Saya ingin mengikuti atau makmum Dr. Muhammad Mustafa Hilmi, ini sarjana dosen Mesir makin yang merasakan sekarang ini bagaimana keringnya perhatian pemuda sekarang terhadap ini. Dan bagaimana mereka berlomba-lomba kepada kemajuan-kemajuan secara lahir. Mereka ingin cari rumah yang besar, ingin cari kedudukan yang tinggi dalam secara zahir, mencari kemewahan secara zahir, secara materialis. Hampir semua cita-cita anak sekarang itu. Lanjutnya dia sedih. Karena ternyata cita-cita yang sekarang dikejar oleh bangsa-bangsa timur ini sudah dicapai oleh bangsa barat, Amerika, Eropa makan. Yang mereka sekarang sesudah mencapai itu tidak menemukan apa-apa kecuali kegersangan hidup, kehampaan. Padahal kita sekarang arangka lari akan mencapai apa yang sudah mereka capai orang Eropa. Mungkin orang Timur, pemuda-pemuda sebagian Timur ni kan, kita termasuk umat Islam, rok mencari kemuliaan secara zahir seperti yang dicapai oleh bangsa Amerika, Eropa. Padahal orang Amerika di Eropa sudah berhasil mencapai kemuliaan, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Ya, kebesaran secara zahir ampun makinnya. Tetapi mereka setelah mencapai apa lalu hasilnya? Apakah mereka mendapat kepuasan hidup, rasa bahagia hidup? Tidak, malah. Sekarang gelisah mereka itu. Mereka menghadapi hidup yang hampa, yang kosong. Nah ini kan sebabnya lalu Dr. Muhammad Mustafa Hilmi ini kan menganjurkan, cobalah pemuda Islam, cobalah perhatikan ini. Asar dari orang-orang tuamu ini. Ini lelampah-lelampah leluhurmu dulu yang mereka menyebabkan berbahagia. Bukan saja di hidupnya dalam dunia, tapi sampai ke akhirat. Cobalah pemuda Islam, cobalah perhatikan ini. Asar dari orang-orang tuamu ini. Ini lelampah-lelampah leluhurmu dulu yang mereka menyebabkan berbahagia. Bukan saja di hidupnya dalam dunia, tapi sampai ke akhirat. Nah ini, kula teronok roh cuma ngampong roh ngiring tok bisa kula makin terong atau tidak panjenengan saya nyama keramat benih.
Ikarta terangaki dining Syekh Muhammad Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kan beda juga nih pikirnya Fatihah nih kayak gitu. Nah, bisa. La hadrat Sayyidi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Bisa. Beda dalam mikrowave ini. Ini saya ngarang kitab nikah. Syekh Yusuf ini kesetong orang, ini gampang. Dalam keterangan nikah. Kiai Raja Murtad Syekh Ibrahim As-Saqqa Asy-Syafi'i. Penikapan jenengna termasuk orang yang sudah berhasil bede Azhar nikah Mesir. Penikah selain orang yang nikah meliputi secara ilmu syariat, secara ilmu hadis, ilmu Quran, tafsir, napampun andi pangkat nika titel nika gelar nyaman gelar syekh nika gelar biasa nika bicara sampai nika napa gitu napa kenapa napa mungkin titel nika syekh bener syekh nika orang tua sepun no kaisa umur sebelum polo bener syekh itu artinya guru besar. Nika selain panjenengan nika oleh titel syekh nika, panjenengan juga termasuk minaz zuhad, termasuk aulia. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Amal-amalna nika lah nika sing ngarang kitab. Antara lain keadaan saya terangaki sebenarnya. Benar. Aulia jadi paring kehidupan yang luar biasa. Tengka lelampa saya sebut keramat apa maksudnya? Maksudnya apa? Wala nek tak orot nek wala nyata tegal tuh. Yorot itu lah. Apa ada hubungannya dengan masyarakat? Ke fungsi keramat. Fungsi keramat ini juga sekaligus agandeng sarang tugas aulia, misi aulia. Apa tugasnya aulia di dunia ini? Apa ya kor yang keluar keramat iki pas esoane apa cuma dia misi dari para aulia. Nah, sebelumnya menikah atau Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani terangkan. Pertama, timbulnya hal-hal yang luar biasa pada seseorang itu ada yang disertai suatu pengakuan dan ada yang tidak memakai pengakuan, tidak disertai pengakuan apa-apa. Itu. Nomor 2, pengakuan bahwa dia ngaku Tuhan. Ibn Andi lelampa luar biasa yang mengagumkan, yang indah. Tapi Ibn ngaku Tuhan. Ingat Fir'aun ini ke Andi keramat, disebut keramat lagi. Andi tingkah yang mengagumkan. Obama lagi 40 tahun tak orang sakit. Ada penyakit mak ke Fir'aun. Nona kan sampean mau berdoa 40 tahun tak orang sakit. Nyolo cetak saya betul. Mengapa kau lupa ini? Karena Abu luar biasa orang itu. Keramat orang itu. Sering 40 tahun tak tahu sakit. Ngilo tak andi, pelengem tak andi, leso tak andi. Pokok penjaraan tadi bucil, nah orang yang menikah. Ini kan luar biasa. Lalu kan Fir'aun, si Andi,
tingkah luar biasa nih. Pas ngaku, tahu kan ya? Engkau tak sakit 40 tahun jadi ya? Apa sabab? Sabab engkau anak pengiran. Engkau ini keturunan pengiran kok. Jadi engkau ini pengiran. Ana rabbukumul a'la. Bantah percaya Arya engkau bisa berbuat begini luar biasa. Jika pengakuan sebagai Tuhan. Juga Dajjal ini punya tingkah-tingkah yang luar biasa, yang orang semua ini tunduk, merasa kagum melihat kepintaran dan kehebatannya. Ini kata Dajjal. Aku Tuhan juga. Boleh pengakuan sebagai nabi. Pengakuan sebagai nabi. Baru luar biasa yang disertai pengakuan Nabi ini kayaknya mukjizat. Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong kepada Nabi, tak percaya juga dia. Itu mukjizat dia, mukjizat. Juga boleh. Kan. Orang seandainya tingkah hal-hal yang luar biasa dengan pengakuan bahwa dia wali, aulia. Arwali wah. Apa? Tekun. Izin andi kekeramatan, andi hal-hal yang luar biasa. Boleh pengakuan gelap sebagai pengakuan sebagai ilmu sihir dari setan. Bericik. Arwah dukun paling ampuh itu. Kalau celubangnya balik, orang lebih tabulah. Menyanyuk berdek, orang lebih lengan. Menyanyuk berdek, ya tadi dia ABK bisa lagi. Itu dia Neka heran Neka sebagai ilmu setan, ilmu jin disebut Neka saja pengakuan Tuhan, pengakuan Nabi, pengakuan wali, pengakuan ilmu sihir setan. Neka luar biasa, Neka disertai pengakuan. Neka macam-macam Neka. Pas nomor telok, Neka keterangan hebat Neka. Ada lagi hal-hal yang luar biasa yang tidak memakai disertai pengakuan apa-apa. Orang itu luar biasa tapi tak ngaku apa-apa. Tak ngaku jadi nabi, ya tak ngaku jadi wali, ya tak ngaku jadi dukun, tukang napa setan, tak ngaku Tuhan, tak ngaku apa-apa. Cuma orang itu luar biasa itu orang. Mereka juga bisa terjadi hal-hal yang luar biasa itu kepada orang yang tak usah mengaku. Orang yang soleh yang mendapat ridho Allah. Orang kelakuan saya, orang Islam saya, ahli ibadah. Tiba tak ngaku, wali, tak ngaku napa. Tapi Tibin itu orang khusus. Sampai Tibin andik orang saya luar biasa. Tapi juga boleh orang punya keluar biasa yang lain ke selam. Tapi orang yang jahat kita lekor jahat. Benar orang soleh, benar orang ahli ibadah, tapi dia mempunyai keistimewaan. Mencara tiga mempunyai ketidajahan. Mentibin itu bisa yang mana mana atau mengangkat borong sikit beran saya tak mau pakai yang kami kerikil tu senegatif tu mana lagi pasal orang jahat bisa juga. Terus orang yang luar biasa apa ni kata cuma orang
bagus soleh-soleh kok juga orang sejahat. Mereka keterangan Imam Yusuf bin Ismail Al-Nabhani. Saya maksudnya cuma terangki sebenarnya. Perkara-perkara pengakuan gelas. Mon orang ngaku pangeran dinawela. Orang ngaku pangeran dia leterang cara Mekah. Orang ketika terang tak mau makan. Al-Zuhuru khawariki ala yadihi la yufdi ila salbi. Tak samar, tak kena menipu dia orang dia. Orang tidak akan terkecoh. Lebih diinlah dalam bus ngaku pangeran. Ya insyaAllah lah terang. Terang anon pun mungkin. Tak mang-mang mempada nak apa yang kan masih nak anda neku pun. Cuma pecet neku, pecet niat niatnya resake. Nomor 2 mengenai pengakuan Nabi. Mohon pecet diri Nabi, pecet Nabi yang sebenar. Wajib zuhurul khawarij ala yadi. Berdasar keluar biasa saya hanya memukjizat gelap. Wajib andi. Munafsi wajib andi. Selain wajib andi, wajib itu katon. Wajib itu sesuatu. Tolerir. Umpama gini bulan Nabi. Umpama lah nikah. Betul Nabi ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kenapa? Engkau Nabi. Bukti nariah. Andi mukjizat, andi barang luar biasa. Mereka barang sekandik luar biasa. Ini kata leher. Sikit mau pulang todus. Nanti todus. Kok tak boleh todus. Tak boleh todus menabi. Wajib sesuatu. Di pamer-pamer. Hei. Kok Nabi ya? Ada tak bukti nak? Kok bisa ada iya? Dia ada iya. Mana sih? Dan tak pada dia jangan kok Nabi dia ya? Kok minta ke Allah? Ya Allah, mohon pula Nabi. Kritik pula mereka pakai luarain. Ya Allah. Ya Allah, bawa mana? Pakai luarongku. Kok tutup ni ya? Tekul ya? Benda apa? Oh, dia sombong. Takabur wah. Oh, bola nak kerjain keluar lain. Apa itu dia orang riak arwah. Oh, Nabi benar riak ketika. Nabi ini wajib nodul. Orang keluar jasa ini kan. Kenapa sahabat? Supaya Abu Dhati pengakuan apa yang sebagai Nabi juga pada ler. Bermukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepaling raja yang diberikan Quran. Sayyidul mu'jizat. Lamun orang cekong apa Nabi diri carpak lecet alias Nabi palsu. Ikan terang lagi wajib usulul mu'arudh. Wajib ditentang, dilawan. Jadi umpama macam ni, beda orang bina atau belakang. Pas dua kepinteran yang luar biasa, apa mana ni? Nak wong loro, apa mana ni? Loro wis 3 tahun, semua marah. Apa mana ni? Kan luar biasa ni kan ni? Luar biasa. Atau bos ibu nikah bisa kirim suara. Bisa nyetrum ke orang. Orang sebut geledek pakem mana? Yolok. Mana? Orang ngedotong. Ini kan luar biasa. Mempunyai kekuatan dari jarak jauh. Pasti dia ngaku Nabi. Mana macam benda orang mempunyai namanya tingkah luar biasa. Pas ngaku Nabi. Derma kita umat Islam wajib menentang.
Mun sabdan andi kepenteran wajib laban. Untuk membuktikan bahwa dia itu bukan nabi, tapi nabi palsu. Macam hukum menurut agama Islam. Mun bada orang mempunyai keramat atau luar biasa, tapi dia lalu mengaku nabi, terang dia itu carpak berpalsu. Karena itu wajib ditentang. Paham ini? Tak oleh nengang umat Islam. Membodoh orang punya keistimewaan kendali. Jalan contoh terang lagi. Lamun sampai dia wajabah husulul mu'arudah. Wa amma menabi orang dia mengenai soal kewalian, sampai terang lagi. Wal qailuna bi karamatil awliya ikhtalafu fi annahu hal yajuzu an yadda'i al karamat thumma innaha tahsulu ala wifqi da'wah am la. Mengenai soal wali, atau keramat wali, orang-orang itu berselisih. Ada yang mengatakan apakah boleh orang itu mengaku wali, mengaku punya keramat. Mereka beda khilaf. Dan apakah keramat itu cocok di pengakuan sebagai wali apa enggak? Nah, ini sedikit dibahas boleh. Perkara orang sihir, orang kedukisan terena setan, yang ngelakoni petunjuk ilmu jin, ilmu setan. Ini sampai yang terang lagi, fa'inda ashabina yajuzu zuhuru khawarikil adat ala yadi. Bisa orang yang makuru dari setan, makuru ke jin, punya keramat luar biasa. Bisa. Tapi nyaman boleh keramat kita. Bisa. Ada orang sakit, dia sembuhkan. Kalau sama cepat dan kalau dia menyangka napa senega gitu. Nah, rea. Bisa. Murid anak cucu ayah, anak murid dari setan bisa juga punya keluar biasa. Bisa. Tapi mereka nyamai istidraj. Disolak ini amanah. Mau sampai pada orang Islam terpincut kasih nikah kena uzubillah. Mereka mengenai macam-macam macamnya. Jadi kalau diperhatikan yang dinamakan keistimewaan itu bukan hanya wali-wali tau, bukan hanya nabi-nabi tau, bukan. Fir'aun bisa. Padahal Fir'aunnya keratan mereka. Bisa. Bukan saja itu, juga ahli-ahli sihir juga bisa. Dukun, tak galabi mak kiai. Mana? Non kiai kini ke jubuk. Berat. Apa? Keneka. Dong galak dong bahaman lagi. Udah apa saya galaki dalam tong bahaman keneka. Berat. Ada keneka. Nah, keneka. Kalau sampean sebagai orang Islam itu semasa. Maaf ni, gula tak mendengar rasanya juga ni guys. Gula cuma ajarnya coba itu. Orang Hindu pandita lah tu. Kerja aneh-aneh. Jadi model. Orang Buddha. Dia nak jalan. Agama kau wujud. Juga. Juga mereka belajar agama-agama lain berdepan di Kristen yang punya mereka lon hari sini apa yang sakit sini kayak dosa bisa lah kalau sampai ada ngabut sepenekan kecil bingung
Pasti mesti tur tapi kori. Ma badar ya. Arwah maka bisa ngobot arwah. Serot bercakiri je dah beres lah. Arwah tukon roya dari arwah. Arwah seminta penyai loro kidul roya dari arwah. Pasti mesti tur pasal ni. Ini keujian tapi orang kan depan. Faham ini? Nilai contoh nikah. Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani abdi pelanggaran oker-oker. Be'anmon terwa apa sih hanya makeramat awliya ramat seneng etekui. Ini kayak sampai berangan. Al-karamati. Iya. Amrun kharifun lil'adah. Hanya makeramat dia perkara senyelengke luar biasa. Wairu makrunin istahad seta ebernya bitnamtang. Ayo engkau rewali mohon tak percaya ya engkau andik keselamatan apa sih pengalkan kau tahu saya seneca tapi menepi nampak menepi engkau Muhammad Rasulullah engkau ada Muhammad utusan Allah apa sih tak percaya ayo dengar Arya buktena engkau nepi Quran ayo sana berharap pandita tapi coba ke satu surat dari Quran mohon baan baca bisa nulis ngariah agak ngariah untuk itu baca jempol berengkau benih nabi tapi mohon baan tak bisa ngarang Quran dia pengajar sesoret nanti namun beri Quran benih karangan kok Arya dari Allah Subhanahu wa taala sebarang ngaji cangkok sebagai bukti jengkok oleh otot Allah nantang mereka tapi mau keramat tak berni nantang paham ini ghairu makrunin bistahad yadharu ala yadi abdin zahiris salah berukil luar biasa kelak kita beringi tantangan terjadi kesetiaan berdeita dengan kabulan Allah zahirus shalah ketarah jadi orang soleh jadi maknanya senika mun ebernya tantangan benek keramatnya amanah tapi nyamanah mukjizat ni kan nantang ayo muka ambil mukjizat dia apa ayo dia bengal dengan Nabi Musa alaihissalam orang salon alon orang sana guru papolong di Firaun ahli sihir tangki papolong kepi dalam Nabi Musa nyorot apa nyampir ayo mohon tak percaya ke engkau Musa Nabi Allah marah aduh bakal luar biasa tamparan ini wah waktu jualar salun-alun ini tapi akhirnya kasih Allah jabu Musa tongkat sebuah diri ya otol diri ya oh salah ini buat terkait jualar wajah ular orang salun-alun sana kakan kepi. Nah, ini kayak laban baca. Mukjizat itu sifatnya menantang, agresif. Tidak boleh mukjizat itu defensif, tidak boleh atau pasif. Harus maju menantang. Ayo, apa dia dengar? Ini mukjizat. Kata mon keramat kita. Keramat tidak mempunyai sifat menantang. Ini satu. Nomor dua, petu lahir dari orang sepatutnya betul. Orang setoleh, zahir.
Mun orang tak soleh benar termasuk orang namanya mana luar biasa nah cara ibadah biasa nggak boleh sampian nikah tapi andi keistimewaan nikah benar keramatnya mana tapi nyamain apa mauna boleh orang biasa mesti benar orang soleh pegel tidak sahaja lima bekto atau mak pula nikah setong bekto orang kepepet umpamana ni majara utang pun bingung akhirnya Allah ya Allah boleh mesti doa nah umpamana mesti yang bawa di bawah ini kan tak kesusu sampai ada tak boleh sampai benar keramat kini mana tapi nyamai mau nak di sana keramat di mauna mon keramat mereka orang candi kini kepecut Allah hidup solat kesolehannya itu menonjol tapi mon mauna mereka orang Islam susah awam mengaku lesampian mereka mereka multazimin limutaba'ati nabiyyin minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam orang kabula kedak kena mengikuti salah setong nabi dari nabi-nabi dia artinya pengikut dari nabi Muhammad cara takut mengikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang tak mengikuti Nabi, tak mengikuti kanjeng Nabi, tapi andi keistimewaan ini kebenar keramat ini. Di paling-paling di solapan, di solapan dengan kesolapan. Pas ikamta terangasi maksubun di sahihil i'tiqad berni kelaban kepercayaan etikat sesah bener wal amal salih ben andi amal soleh sebab menabi kata orang kelak tak bener ben tak andi amal soleh kini ke benar keramatnya mana tapi ini amal istirahat olah jadi mau sampai antara orangnya dia keramat apa benar kesuara orangnya dulu mun orang yang sini ahli ibadah, ahli soleh, berpacet mengikuti agama Islam, mengikuti Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan keramat. Pun saja entah pada keramat anana kesolehan engki orang Islam umum nyamai mau. Tapi mun orang yang sini kejahat, orang yang percaya sesat tak ambil amal selesai senajan tu mereka bisa ngabur pada bi aulia gila tapi ngabur orang ni kenyamanan di jeroi faham ini nilai nak boleh dilen lalu karena boleh kecil cara guys yang di anak ngandung pas amunnya dulu cara Allah ya cara jahara cara gempal kayak gimana nih terkabur gitu jahara baik kok pasal gula kepada Jakarta boleh tanya nih bagaimana pendapat saudara Ahmad apa itu orang suka lihat itu memang wandung gitu lagi wandung itu soalnya itu pokoknya rajin juga kalau itu tak ada tamunya juga takbir azan kurang sedekah, duduk sedekah. Boleh kita membaca, kita mengikuti di gula. Di lain-lain bapak-bapak ni ngubur di setiap dalam bos, telanjur perkaji bos. Luar biasa ya. Boleh cuma sedekah gula. Saya mau menjawab dan jawaban saya ini tergantung kepada pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya? Siapa dia Zahroh itu? Bunda itu siapa? Ayahnya itu, lakinya itu siapa?
Apakah dia orang yang ahli ngatamaki Quran, apa ahli tahajud, apa ahli nonton bioskop, ini kan gula. Tanya gula. Kenika guna apaan itu? Apakah dia itu riwayat hidupnya ya apa? Dulu masih kecilnya bagaimana? Dia orang mana? Orang Medan. Di Medan bagaimana dia selama hidupnya sebelum ini? Ini penting. Jadi sampai mentero dengan jenisnya, tanya itu riwayatnya sebelumnya apa? Oh, asal itu riwayatnya jual tahu. Akhir jatuh, orang jatuh di otang, mailang pamakai nyeleto. Oh, macam itu gula. InsyaAllah bisa jawab gula buat. Jadi kalau dulu itu apa itu? Oh, itu ya nanti air cuma ya nyeleto. Nyeleto ni apa? Ya tak ingat lagi air. Darah mah. Ya ini. Lah riwayatnya mulai kenek darah mak begini. Sebab ikam tu perkara yang luar biasa itu bisa saja terjadi. Dukun bisa, orang kafir bisa, orang musyrik bisa, orang zendik bisa, maksudnya setan juga bisa. Pada bisa melakukan satu macam perbuatan. Ngapur apa lagi? Coba gula tanya ke sambian. Malaikat bisa ngapur na betul? Bisa. Gula tanya makan. Iblis bisa ngapur? Oh, bisa. Setan bisa ngapur? Mohon berda aulia bisa ngapur? Juga bisa berda aujahat. Aujahat ini kepenjahat. Penaulia. Aujahat. Penjahat berjinga bisa ngapur? Kesimangkan nilai dari perbuatan itu. Jangan dilihat barangnya, perbuatannya, lihat orangnya dulu. Jadi Nyonya Zahra Isa saya terang si bayi namanya Isa. Akhir konangan. Ibin nikah, riwayat tak, ni ketung coner goreng sila ketung parcaja Isa. Pula jawapan pula silakan. Bodoh, kancah gula pemimpin nikah, pemimpin raja nikah pun. Wah, saudara Ahmad ini apa? Pokok gue datang lo, bola tak tu di parcaja. Tapi gue berserah, tanya dulu orangnya bagaimana. Akhirnya dari rumah, bodoh orang di hotel, bodoh pulang sama Tanjung Riau. Andi hotel ini nerangaki ke apa di embuk gelak si andi ngandung lesak. Itu dulu di sini pan berupa gula tak tahu majar. Pan menipu orang-orang yang paham melarikan diri. Oh, ini kawan. Orang itu lekat tumpar saja macam lesak. Paham betul. Jadi makan panjenengan yator Nabi Kaulah. Mun bodoh orang ke nyelente. Mun orang mempunyai hal-hal yang luar biasa. Kerja susu. Paham ini? Oh, Arya. Ni salare kompo ya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ini ya. Jaga susu. Masih tibin ngaku jaga susu. Kedua. Dalam kata orang dia. Apa tibin ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? متابعة الرسول أتفنجر تبين يأمر بالفحشاء والمنكر أتفنجر تبين mereka bercoba banyak. Tak ramai saya kata tibin tentang Tuhan. Ini seperti tadi itu. Mau letak menikah, wah idah nikah, anak saya Yusuf nikah. InsyaAllah ini katanya mencerahkan. Mereka definisinya mengenai ceramah. Makin gula mulai nerang diskonek tu, tak langkong gula
Yang sebenarnya muka-muka lain berbeza terangake boleh. Pula oleh sekantong apa perlunya keramat? Kok para aulia diberi keramat itu apa? Parlona apa? Apa buat tontonan-tontonan saja? Apa bagaimana? Boleh ternyata berdensangan. Sangat peneka nomor setong berdana keramat alamatu sidqi man zaharat alaihi fi ahwali, sebagai bukti, sebagai tanda bahwa orang yang punya keramat itu memang orang yang benar di dalam tingkah pola. Jadi yadullu ala sidqi ahwali. Betul boleh saya penting contoh.